dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Surprise, kejutan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, seorang hakim agung dijadikan tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan tindak pidana suap. Apakah ini karena ceroboh pengacaranya kurang canggih, atau hakim agungnya yang lagi apes? Kemana rakyat mengadu kalau sudah begini? Inilah Hot Room, hakim langgar hukum. Dan sebelum kita diskusi, otak saya nggak bisa jalan kalau nggak minum dulu kopi kesayangan saya ini. Benar-benar. Oke, disclaimer. Kita sudah mengundang Mahkamah Agung, KY, dan dari KPK, tapi semuanya berhalangan. Oke, kita akan mulai dengan melihat dulu video berikut ini. Sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decisions yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan. Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Jadi, video pertama tadi itu adalah pujian dari Pak Presiden kepada Mahkamah Agung waktu laporan tahunan dari Mahkamah Agung. Ya, jadi Februari dipuji, sekarang ternyata sudah ada kasus. Ini dia nih, inilah foto yang sangat bikin saya sesak, ya, karena saya berulang-ulang tanya, ini ternyata yang berdiri ini adalah Bapak kita Hakim Agung, Pak S. Benar ya Pak ya? Sesuai dengan yang di media, ya. Yang berikutnya, foto berikutnya. Nah ini juga, ini para tersangkanya banyak banget. Oke, habis itu coba kembali lagi ke yang foto tadi. Saya mau tanya ke Pak Gayus nih. Pak Gayus, Bapak kan Hakim Agung. Ini Hakim Agung dipertontonkan. Apakah memang pantas KPK mempertontonkan Hakim Agung atas kasus dugaan suap? Kan belum tentu nanti divonis bersalah atau tidak. Bapak sebagai Hakim Agung, solidar nggak sama teman-teman Hakim Agung? Saya harus bicara objektif bahwa ini patut dilakukan. Patut dilakukan. Demi pembelajaran bagi yang lain. Tetapi dalam kaitan ini tentu KPK tidak main-main juga untuk sembarangan ingin menontonkan dengan semua risikonya. Ya. Ini satu bentuk pembelajaran. Karena Hakim Agung pun orang biasa, ya. Orang yang bisa bersalah, wajar. Sampai sama dengan Jadi Presiden. Menurut Bapak, walaupun Hakim Agung dipertontonkan seperti ini nggak apa-apa? Saya pikir kalau tujuannya baik, tentu tidak masalah. Yang kedua, ini baru pertama kali dalam sejarah Mahkamah Agung. Menurut Bapak ini karena apes saja pengacaranya kurang jago atau memang sudah banyak kejadian? Ya kita kan tidak bicara istilah yang tidak yuridis ya, apes itu mungkin ya dikenal di bahasa umum. Ya. Tapi secara realita bahwa yang bersangkutan telah melakukan paling tidak ada alat bukti yang kuat menunjukkan sebagai bukti awal ini sudah. Jadi menurut Bapak tolong dijawab yang tegas, pengacaranya yang apes ceroboh, KPK aja yang jago, atau Hakim Agungnya yang apes, yang mana nih? Semuanya yang terlibat dalam persoalan dengan porsi masing-masing akan dikenakan. Advokatnya, pengacara juga dapat porsinya nanti setimpal dengan perbuatannya. Terima kasih. KPK kita, mantan KPK Pak Saud Situmorang. Menurut Bapak ini kejagoan KPK, kok bisa? Kan
nggak sampai masuk ke kamar Hakim Agung itu, apakah memang sadapan KPK itu begitu canggih? Coba cerita dong agar kita tahu nih dalam praktek. Tapi yang menarik, yang sebenarnya kalau mau lebih detail tentu ditanyakan kepada penyidiknya. Menurut pengalaman Bapak? Nah, kalau menurut pengalaman saya bahwa... Waktu sadap itu 24 jam disadap atau gimana? Ya, itu kan dimulai selalu dari proses KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Malah itu informasi datang. Ada datang. Kemudian didalemin. Didalami. Ya, contoh yang selalu saya sebutkan ada 7.000 surat itu kan dipilih-pilih mana yang mendekati kelengkapannya. Nah, ketika kemudian penyelidik ataupun pengaduan masyarakat menilai ada sesuatu yang bisa dikembangkan, mereka akan bikin laporan kepada pimpinan. Kelengkapan buktinya, teori-teori, hipotesa-hipotesa itu sudah mulai di situ. Terus kemudian dari sana barulah kemudian ketika penyelidikan dimulai, melakukanlah penyadapan. Nah, penyadapan ini diimbangi juga nanti dengan yang lain, surveillance, take out, segala macam, mengamati perilaku. Ada orang kadang buang barang bukti ke tempat sampah, kita ambil, disambungin satu-satu. Oh begitu. Itu detail. Jadi kalau kita disadap itu, handphone kita 24 jam akan terdengar di kamar KPK. Oh iya kan, Bang Arman bisa aja komunikasinya untuk serah terimanya jam 12 malam kan? Semua orang tidur. Jadi kalau kita disadap, itu 24 jam handphone kita itu direkam di KPK. Malah kalau nggak 24 jam justru kita tanda tanya, karena orang jahat kan 24 jam. Oh begitu. Oke. Jadi menurut Bapak ini kejagoan KPK atau tidak? Saya pikir iya, dan kemudian bisa jadi ini bukan yang pertama ya. Biasanya selalu begitu. Oke, sudah sering terjadi gitu. Kita lihat dulu vonis putusan yang kontroversial di sini ya. Nah, ini dia nih. Edi Prabowo, Menteri Kelautan, 9 tahun menjadi 5 tahun. Anas, 14 tahun menjadi 8 tahun. Idrus, dari 5 menjadi 2. Nanti tolong Pak Gayus nanti dijawab. Ini semuanya gejala apa ini? Kenapa di Mahkamah Agung selalu di-korting? Apakah ini lahan paling enak atau gimana? Coba. Ya, kenapa di Mahkamah Agung di-korting semua? Begini, soal korting-mengorting dan kadang-kadang menambah sekarang lipat juga ada. Itu menurut saya bagian dari masyarakat menilai. Kalau putusan yang disebut kontroversial ya, dianggap seperti itu, tentu negara, kalau ini dalam keadaan krisis peradilan seperti hari ini ya, saya lebih menekankan kepada keadaan yang sangat luar biasa ini kalau seorang hakim agung tertangkap. Maka solusi lain seperti ada pada Perma nomor 1 tahun 67. Ketua Mahkamah Agung ketika itu meminta agar dilakukan terhadap perkara-perkara yang kontroversial, yang dianggap publik tidak berkeadilan, dilakukan eksaminasi. Nah ini kan berbagai bidang ya perkara ini, saya tetap memegang pada SEMA nomor 1 tahun 67 tadi. Bahwa ada hak MA untuk melakukan eksaminasi kembali secara khusus. Melalui tentu pemikiran yang matang patutkah dilakukan. Terima kasih. Ibu Lola dari peneliti ICW melalui Zoom. Apakah ada kekhawatiran Anda mengenai terstrukturnya kasus ini? Apakah ini benar kejadian pertama Hakim Agung? Silakan. Ya tentu kalau ini melibatkan pejabat setingkat Hakim Agung sangat mengkhawatirkan begitu, karena ya jangankan setingkat Hakim Agung, untuk hakim biasa saja, untuk pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, itu kita sangat menyayangkan begitu, karena satu, bukan saja mereka adalah juga bagian dari aparat penegakan hukum, tapi di sisi dua juga mereka adalah, kan kalau secara filosofi mereka itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk deliver keadilan gitu. Jadi bayangkan ketika orang atau figur yang seharusnya punya moral kompas yang sangat tinggi kemudian terlibat dalam tindak pidana seperti suap menyuap. Itu tentu sangat disayangkan. Kalau terkait dengan apakah ini kali pertama Hakim Agung itu kemudian terlibat dalam kasus korupsi, sepanjang paling tidak sejak KPK berdiri, inilah yang terekam pertama kali gitu. Kalau hakim konstitusi kan sudah ada beberapa, tapi Hakim Agung itu baru kali ini ya KPK itu berhasil menindak atau mentersangkakan seorang Hakim Agung. Menurut ICW, penelitian ICW, ini bisa terjadi, yang aktif siapa nih? Kuasanya atau dari para asisten? Kalau berdasarkan modus yang seringkali terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan aparat pengadilan, itu memang biasanya akan masuk dari panitera, begitu. Beberapa kasus korupsi yang juga ditangani oleh KPK melibatkan hakim, bukan Hakim Agung, tapi hakim, kemudian juga kuasa hukum,
dari pihak yang berperkara itu biasanya akan masuk lewat panitera gitu. Jadi kalau dari konstruksi modusnya ini adalah modus yang sering terjadi memang, terutama kasus korupsi yang tadi ya melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim dan juga kuasa dari pihak berperkara dan juga panitera. Nah, memang masalahnya adalah kalau misalnya hakim itu ada mekanisme di Komisi Yudisial sebagai overseeing dari eksternal atau monitor dari eksternal dan juga ada Bawas, yang jadi tantangan itu adalah panitera. Terima kasih, kita lanjut sesudah istirahat berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Sambil saya bertanya nanti, boleh melihat grafis berikut ini, daftar gaji Hakim Agung yang sangat besar. Ya, silakan. Anda bisa lihat nanti di sini. Nanti sambil jalan terus, saya mau nanya ke Pak Hairul Huda. Dalam modus suap seperti ini, pertanyaan saya, berarti biasanya satu-satunya bukti terhadap Hakim Agung hanya pengakuan dari asistennya. Ya, diduga ya, dia mengaku menyerahkan ke si hakim. Bukti lain tidak ada yang langsung kepada hakim. Ya, seperti kasus Saiful Jamil di PN Barat, di mana hakimnya bebas, paniteranya yang kena. Pertanyaan saya, terhadap kasus apa yang Anda lihat? Karena kan tidak ada bukti yang melihat langsung si asisten atau panitera ini menyerahkan uang ke Hakim Agung. Dari segi hukum pembuktian gimana? Begini, kalau kita pakai teori yang paling tua katakanlah, di antaranya sebab orang melakukan kejahatan itu kan karena proses belajar. Jadi seperti tadi Pak Saud sudah sampaikan, mungkin ini bukan kali pertama. Artinya komunikasi yang dilakukan antara panitera sama hakim itu, saya kira mungkin sudah intens. Jadi Anda menduga sudah ada rekaman? Saya menduga bahwa kalaupun benar katakanlah entry point-nya melewat panitera, tetapi pada dasarnya si panitera ini tidak akan mungkin berani membuka pintu kalau tidak diberi sinyal oleh hakimnya. Itu dugaan? Dugaan. Jadi artinya boleh jadi sebenarnya selain bukti pengakuan katakanlah, mungkin sudah ada sadapan, mungkin sudah ada laporan sebelumnya atas peristiwa yang diduga serupa. Kalau total tidak ada, tidak ada sadapan. Saya bicara soal Hakim Agung ya. Kalau tidak ada sadapan dengan pembicaraan Hakim Agung, karena biasanya Hakim Agung pun akan hati-hati. Kalau tidak ada yang menyaksikan, hanya pengakuan dari panitera di BAP KPK yang mengatakan saya serahkan 800 juta kepada Hakim Agung ini. Apa kemungkinan terjadi di persidangan nanti? Ya tentu kan di dalam sistem peradilan pidana kita kan pengakuan bukan alat bukti. Tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai dengan 184 KUHP. Katakanlah seperti itu. Yang kedua, tentu pengakuan dari satu pihak saja tidak cukup. Tidak cukup untuk bisa membuktikan orang bersalah. Keyakinan hakim? Ya, keyakinan hakim hanya timbul kalau ada dua alat bukti. Harus ada dua alat bukti. Jadi Anda berpendapat, nah ini nih, kalau nanti KPK hanya menemukan bukti ada pengakuan dari panitera, tidak ada bukti sadapan dengan Hakim Agung, tidak ada yang menyaksikan, Anda mengatakan kemungkinan besar Hakim Agungnya akan bebas? Kalau menurut saya, kalau sekarang KPK sudah menetapkan Hakim Agung itu sebagai tersangka, berarti dalam keterangan dia pada waktu diperiksa sebelum ditetapkan tersangka sudah ada indikasi bahwa memang membenarkan apa yang dikatakan. Kalau itu ada. Kalau itu ada. Kalau itu tidak ada. Ya, itu tadi. Kalau tidak ada kan berarti hanya berdasarkan keterangan satu pihak saja. Dan itu bisa dikatakan tidak cukup buktinya. Jadi kalau hanya keterangan panitera, benar saya kasih ke Hakim Agung segini 800 juta, menurut Anda ada kemungkinan bebas? Ya belum terbukti apa yang... Ada kemungkinan bebas? Betul. Tapi... Harusnya gue jadi pengacaranya, Pak Gayus. Tadi dia mengatakan kalau pengakuan saja tidak cukup untuk keyakinan hakim, harus ada dua alat bukti baru ada keyakinan hakim. Hakim Agung, mantan Hakim Agung gimana? Begini ya, ada asas hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Artinya? Dan ada perkara yang dicuatkan sangat fenomenal ini.
kasus Marsinah. 9 tersangka oleh Pak Adi Handoyo dibebaskan gara-gara mereka itu saksi mahkota yang meragukan Hakim Agung. Jadi kalau ini meragukan Hakim Agung lebih lagi dibebaskan. Bebas. Ya. Atau onselah. Kalau hanya satu pengakuan dari panitra, menurut Bapak itu bebas? Belum tentu, tidak sesimpel itu. Kalau itu. Iya, tidak mungkin hakim itu mendasarkan hanya seperti itu. Tetapi hakim ini punya keadilan substantif yang dalam. Walaupun tidak ada bukti kamera apapun, kopi sianida dihukum 20 tahun. Yang sebaliknya dari Pak Andi Handoyo, misalnya. Tidak ada bukti yang apakah reputasi sebelumnya? Misalnya kan karena dalam kasus teman kita Hakim Agung itu pernah katanya waktu pemilihan DPR ada pembicaraan di toilet segala macam, apakah itu juga mempengaruhi keyakinan hakim? Waktu mencalonkan diri jadi Hakim Agung? Kalau tidak masuk pada alat bukti yang sah, hakim tidak boleh melakukan kesebandingan perkara, tidak boleh. Pidana itu tidak boleh dianalogikan, harus konkret. Harus konkret. Oke, Pak Taufik, apa pandangan Anda terhadap kasus ini? Tentunya KPK juga tidak akan gegabah ya ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kalau misalnya memang tidak ada peristiwa-peristiwa pendahuluan, kemudian alat buktinya tidak cukup, tidak mungkin kemudian ada seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, oleh karena itulah maka dengan ditetapkannya Hakim Agung sebagai tersangka, saya meyakini bahwa KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup, dan juga mungkin saja sudah ada peristiwa-peristiwa pendahuluan yang menyertai sebelum terjadinya OTT ini. Jadi ya ini adalah tantangan bagi KPK untuk membuktikan selanjutnya. Fit and proper test kalian yang agak kacau balau di Komisi 3 DPR. Menurut saya peristiwa ini harus juga menjadi evaluasi bagi kita semua ya. Fit and proper Anda termasuk juga di dalam proses termasuk gagal. Gagal atau tidak? Ya makanya jadi kita harus evaluasi dulu, Bang. Kita harus evaluasi dulu apa yang menjadi masalah ya, misalnya kepada yang bersangkutan ya, Hakim Agung. Oke, kalau gitu ada nggak lobby-lobby untuk di Komisi 3 pada waktu fit and proper test Hakim Agung? Banyak lobbynya, dan Anda udah berapa kali di lobby? Saya baru terlibat pemilihan sekali. Udah terima berapa kali? Gak bisa, gak boleh Bang, gak boleh terima. Jadi kita kan menerima dari KY, ya. Kemudian sebelum kita melakukan fit and proper test, kita pelajari dulu apa yang telah dilakukan oleh KY dalam proses sebelumnya. Nah dari situ kita bisa melihat rekam jejak dari para calon, dan kemudian ketika fit and proper test pun kita bisa melihat bagaimana jawaban-jawaban dari para calon ini terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Ada nggak kekecewaan Anda terhadap fit and proper test? Misalnya kalau pada saat Anda kalah suara, coba ada nggak kejadian seperti itu? Coba bisa cerita nggak rahasianya? Sementara yang sana sudah ngelobi partai yang banyak kursinya gitu loh, gimana? Begini, di dalam proses kita melakukan fit and proper test ini kan setelah kita melakukan wawancara, kemudian kita juga berdiskusi di antar para anggota Komisi 3. Sepanjang kemudian memang di dalam proses fit and proper testnya dan rekam jejaknya itu membuktikan bahwa yang bersangkutan layak, maka ketika ada dukungan terhadap orang tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang kadang-kadang kita juga memiliki pertanyaan, kenapa orang yang tidak layak ini tapi mendapatkan dukungan dari beberapa itu sering kejadian? Itu ada juga, tapi itu kan penilaian subjektif. Tentu barangkali saja apa yang saya pikir bahwa itu tidak layak, tapi layak bagi teman-teman yang lain. Jadi menurut saya itu suatu hal yang lumrah dalam proses. Tapi ada nggak sedikit kekecewaan di Anda? Kok yang sana tidak layak tapi lolos? Anda nggak kecurigaan gitu loh? Kalau saya tidak mencium ada kecurigaan. Tapi yang jelas, tapi cuma menduga aja, mencium nggak? Kalau saya masih melihatnya adalah bahwa bagaimana kemudian proses ini kita perbaiki sehingga penilaian objektif tetap bisa diberikan dan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap pilihan-pilihan kita. Terus mengenai gaji, yang gaji Hakim Agung jauh lebih besar dari anggota DPR. Gimana pandangan Anda? Hakim Agung coba nih. Inilah gaji Hakim Agung 72.854 juta sebulan, ya. Belum termasuk honor ketuk palu sebagai tidak lanjut dari PP 82 2021. 72.854.000 sebulan. DPR berapa rata-rata? Hakim Agung ini kan orang yang ditempatkan sebagai orang yang dianggap agung, Bang. Jadi kalau wakil misalnya Tuhan. Kemudian wakil Tuhan. Wakil dunia untuk mendeliver keadilan tadi seperti yang katakan Lola. Nah, karena itulah maka penghargaan terhadap posisi ini menurut saya pantas. Pantas. Anda setuju? Saya setuju. Aku juga setuju. Ya, karena memang itulah kita salah satu bentuk dari penghargaan selain dari penghargaan lainnya. Nah, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian pertanggungjawaban terhadap penghargaan yang diberikan ini
melalui kinerja, kerja, dan integritas yang diberikan oleh Hakim Agung kepada masyarakat. Di samping honor 72 juta, setiap ada perkara untuk Ketua Majelis 1,25 juta, kasasi 1 juta. Ya, menurut saya layak, tapi yang menjadi pertanyaan... Jadi kalau 100 perkara 100 juta? Ya, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dengan sebuah penghargaan seperti ini yang cukup banyak, masih ada Hakim Agung yang merasa menurut tidak cukup? Anda yang jawab dong, kan Anda yang milih. Nah, begini, kalau kita berangkat dari kasus ini, tentu kan upaya-upaya untuk membenahi proses peradilan, melakukan reformasi pengadilan untuk menjaga integritas peradilan sudah kita lakukan. Tapi ternyata masih ada bolongnya, ternyata masih terjadi, kan begitu. Berarti kita harus lihat mana yang salah, apa yang harus diperbaiki dari kesalahan ini. Buka dulu rahasia. Kan orang politisi di DPR itu kan diduga banyak permainan juga. Jadi jangan-jangan memang awalnya itu penyakitnya dari kalian gitu loh. Ya, ini kan proses, Bang. Jadi mulai dari KY sampai ke di DPR. Bahkan pernah suatu kali DPR menolak seluruh yang diajukan oleh KY. Jadi bukan soal kemudian kita bergening siapa yang mau kita majukan, tapi kemudian kita harus memilih, ya, menerima atau menolak yang sudah diajukan ini. Apakah baik atau tidak? Kadang-kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Ternyata yang dimajukan masih banyak yang tidak berkualitas. Jadi dari akhirnya terpaksa tidak memenuhi kuota yang ada. Dari segi penggajian ini, Hakim Agung bisa dapat hampir 1 miliar lebih setahun ya? Lebih. Bisa lebih. Nah, karena itulah maka ketika sudah tinggi penghasilannya ini, Mahkamah Agung harus bisa menjaga integritas. Ya. Ada pertanggungjawaban apa yang kita terima, kita harus kembalikan ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk integritas dan akuntabilitas. Nah, ini yang kemudian harus kita pertanyakan, kenapa ini tidak berjalan. Menunjukkan salary itu tidak berbanding lurus dengan integritas. Itu persoalannya. Salary atau gaji itu tidak berbanding lurus dengan integritas. Itu persoalan di negara kita, kan. Semakin besar gaji tidak menjamin bahwa dia berintegriti. Itu yang mungkin tugasnya teman-teman. Kalau menurut saya naikin lagi aja gajinya. Kalau menurut saya naikin gaji, tapi itu tidak supaya menjamin. Integritasnya semakin. Tapi pasti akan ada pertanyaan baru. Karena tadi di depan sudah kita bilang hipotesanya kan tidak menjamin. Kita soal evaluasi ini kita lanjut sesudah istirahat yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Lanjut diskusi, ngopi dulu. Nikmat banget. Ibu Lola, peneliti ICW, Anda melihat peranan KY dalam pencalonan Hakim Agung efektif atau gagal? Ya, KY itu kan kalau dalam hal memantau atau bahkan dalam konteks Hakim Agung mereka juga ada sejumlah nama yang sudah melewati pemantauan mereka yang diserahkan kemudian baik ke pansel maupun juga ke DPR gitu. Memang harus diakui kalau melihat apa yang terjadi dengan Hakim Dimyati ini, itu jadi kita bisa mempertanyakan gitu ya, apa yang kemudian dilakukan KY dan terlewat sehingga akhirnya hakim ini lolos begitu. Jadi Anda meragukan KY? Ada yang perlu dievaluasi gitu. Kan begini, kita harus melihat peristiwa ini juga sebagai momen untuk bersih-bersih, untuk perbaikan. Tadi Bang Tobas sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan tidak bisa definitif disampaikan pada momen ini. Itu kan pencalonan. Bagaimana dengan pengawasan? Apakah KY punya wewenang nggak mengawasi Hakim Agung? Ya, kalau berdasarkan hukum ya ada gitu ya, undang-undangnya menjamin itu. Memang ada sejumlah kewenangan yang kemudian dibatasi begitu ya, tapi bukan berarti KY tidak bisa secara proaktif melakukan pemantauan atas kerja-kerja dari para hakim begitu. Karena ya justru itulah mandat dari Komisi Yudisial itu sendiri, bahwa mereka punya fungsi pengawasan dari sisi eksternal terhadap hakim-hakim yang ada gitu ya, yang ada di bawah lembaga peradilan. Terima kasih. Baik, dan itu termasuk Hakim Agung begitu. Terima kasih Bu. Pak Hairul Huda, apakah dengan menaikkan gaji akan menjamin integritas dan sejauh mana pengawasan KY selama ini? Apa memang KY itu nggak punya kewenangan karena memang undang-undangnya terlalu umum gitu?
Iya, saya pendapat dengan Pak Saud mengatakan bahwa gaji itu tidak ada relevansi positifnya dengan integritas. Bisa saja orang bergaji rendah, berintegritas, tidak sedikit orang yang gajinya tinggi tidak berintegritas. Jadi solusinya gimana dong? Jadi kalau menurut saya solusinya pada sistem perekrutan. Rekrutan yang rekrut politisi. Lu percaya politisi? Politisi ini kan di ujung. Ya. Proses sebelumnya kan melalui seleksi yang dilakukan oleh KY. Berarti biang keladainya di KY. Nah, problemnya kalau menurut saya harusnya stelsel-nya aktif. Jadi kan ada persyaratan orang jadi hakim agung. 20 tahun misalnya kalau yang karir, 20 tahun dia sebagai hakim, katakanlah seperti itu. Jadi jangan ketika dia melamar jadi calon hakim baru dipantau. Selama dia bertugas, kan tentu bisa dipantau. Mana mungkin, KY kan stafnya cuma berapa orang. Nah itu kan problem yang harusnya nanti dipenuhi oleh DPR, kebutuhan untuk menjamin bahwa KY bisa melaksanakan fungsinya. Jadi kalau rekrutmennya seperti sekarang ini peristiwa akan terus berulang. Bukan karena KY tidak berani terhadap hakim agung yang super gitu. Saya kira tidak seperti itu. Kalau menurut saya KY juga punya keterbatasan dalam cara merekrut calon-calon hakim agung. Katakanlah seperti itu. Ini yang harus kemudian kita improve. Apakah cara perekrutan ini sudah menjamin bisa menjangkau orang-orang yang berintegritas? Banyak Pak hakim-hakim yang berintegritas tapi dia nggak mau nyalon. Mestinya jangan dia mencalonkan diri, dia dijemput. Solusinya menurut Anda apa? Dia dijemput, diundang untuk kemudian dipromosikan jadi hakim agung. Orang-orang yang berintegritas ini yang dicari. Kalau dia syaratnya 3 tahun menjadi hakim pengadilan tinggi, misalnya begitu ya Prof. Gayus, berarti kan sudah bisa dipantau nih hakim-hakim yang ada di pengadilan tinggi. Lebih kecil lagi mana yang mesti dipantau. Untuk kemudian nanti, ini yang berkualitas disorong. Karena banyak sekali sistem rekrutmen yang dilakukan, apakah jadi komisi ini, komisi itu di kenegaraan kita. Banyak orang berintegritas tidak mau melamar. Oke, terima kasih. Ada orang berintegritas ini harus dilamar, bukan dia melamar. Bang, jadi kalau menurut saya ini sekaligus tolong dijawab. Nasib RUU perampasan aset kenapa mandek? Oke, jadi ini dulu. Jadi pertama soal KY dulu. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh KY pada saat ini memang KY tidak bisa sendirian. Dia harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan Mahkamah Agung dalam hal menjaga keluhuran martabat. Harus berkolaborasi. Jadi dari Mahkamah Agungnya pun juga harus merespon setiap masukan, setiap rekomendasi, setiap hal-hal yang dilakukan oleh KY ini di internalnya juga. Jadi memang harus ada kerjasama antara KY dengan Mahkamah Agung untuk kita menjaga integritas dari Mahkamah Agung. Mengenai RUU perampasan aset, saat ini sudah tidak pernah ditolak Bang sebenarnya, itu juga keliru. Apa karena DPR-nya takut malah jadi senjata makan tuan gitu? Pemberitaan yang beredar itu keliru. DPR tidak pernah menolak RUU perampasan aset. Jadi itu pernah saya sampaikan juga di Jadi yang terjadi apa sekarang? Sekarang sudah masuk dalam prolegnas. Sudah masuk? Ya betul. Di tahun 2021 kalau tidak salah, itu bukan ditolak oleh DPR, tapi memang pemerintahnya tidak mengajukan. Kalau tidak mengajukan karena ini statusnya adalah usulan dari pemerintah, ya bagaimana kemudian kita bisa memasukkan dalam prolegnas prioritas. Nah, tapi sekarang sudah selesai. Sudah masuk ya? Artinya sudah masuk, nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya. Karena ini adalah usulan dari pemerintah, kita tunggu nanti naskah akademik dan draft RUU dari pemerintah. Pak Taufik udah siap-siap untuk transfer aset atas nama pihak ketiga? Enggak lah, nggak perlu seperti itu. Kita transparan saja, karena itu juga bagian dari akuntabilitas. Apakah itu efektif kalau undang-undang itu, undang-undang perampasan aset, itu bakal mengurangi korupsi nggak? Sedikit banyak membantu, ya karena bisa berupa pencegahan, ya orang-orang jadi berpikir untuk kemudian menimbun asetnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dan kemudian ketika nanti ada tindak pidana, itu bisa dirampas. Nah itu tentunya bisa dalam beberapa hal bisa membantu untuk melakukan pencegahan. Terima kasih Pak Gayus. Jadi Bapak sebagai Hakim Agung, apa yang harus dilakukan? Ya tentu 2 hal untuk merubah, membangun kembali pilar-pilar Mahkamah Agung yang dianggap rubuh. Ada 2 cara. Ya, mau rubuh? Ya kalau terjadi seperti ini, Hakim Agungnya itu kan pohon di taman yang indah. Pohon indah di taman yang indah, tapi rusak. Jadi caranya gimana? Ada 2 hal, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan. Yang lebih penting buat saya pembinaan. Yang ngawasin siapa?
Internal ada, eksternal ada. Eksternal tadi yang KY itu KW emang punya gigi ke arah sana menurut undang-undang. Ini yang saya mau sampaikan. Pengawasan eksternal bernama KY ini produk konstitusi ini. Ini lembaga konstitusional ini. Tetapi tidak punya kewenangan yang cukup. Jadi kewenangan sekarang tidak cukup. Sangat tidak cukup. Jadi harusnya gimana dong? Dia boleh nyadap terhadap harusnya semua. boleh nyadap. Oh, ide bagus itu. Ya, itu jadi KY boleh nyadap gitu. Ya tadi kan percakapan indikasi dari KPK kan penyadapan disadap beberapa hari sebelumnya. Nah ini di semua perkara itu penyadapan. Sejak saya di Komisi 3 9 tahun yang lalu di sana itu saya mengusulkan agar KY ini tidak tunggu bola tapi jemput bola. Tadi disampaikan juga. Dikasih kewenangan menjadap. Wah ini ide brilian ini dari sesudah pensiun di Hakim Agung baru dia ngomong begitu. Tidak. Sebelum pensiun, sebelum Hakim Agung saya usulkan. Oh begitu ya? Sebelum saya di Hakim Agung di Komisi 3. Wah hebat nih usulan. Pak Saud setuju nggak? KY punya kewenangan menyadap seluruh hakim teleponnya. Itu tergantung komitmen kita aja. Setuju atau tidak? Saya sih sebenarnya saya nggak dia pro justisia Pak. Itu masalah nih sekarang. Penyadapan tidak termasuk justisia. Itu nanti kita lihat lagi undang-undang penyadapan kita. Tidak. Karena dia tidak ada kewenangan pro justisia. Interception itu bukan yudisial. Itu interception itu umum. Dalam rangka pengawasan? Iya. BI boleh punya, Menteri Keuangan boleh punya. Berbagai lembaga yang bukan juga nanti yudisial. Makanya kita dilihat. Setuju atau tidak? Kalau saya pikir bukan setuju atau tidak setuju Bang Onat. Pertanyaannya apakah itu efektif gitu. Kalau itu efektif, menurut Bapak tidak efektif. Kalau itu menjadi efektif, menjadi sebuah upaya manajemen peradilan di kita ini menjadi lebih baik, kenapa tidak? Itu saja. Jadi analisa Anda yes or no? Mungkin kita harus pelajari lagi dengan undang-undang penyadapan. Pak Hairil, setuju nggak? Sepanjang itu dilakukan dengan bekerja sama dengan penegak hukum bisa. Bisa. Nah, jadi misalnya yang punya kewenangan menjadap sekarang KPK. Jadi KY kalau ada laporan masyarakat dia bisa order ke KPK untuk kemudian ini itu. Keputusan yang lama dari kompromi kita di DPR waktu itu seharusnya ada itu. KY menempel dengan penegak hukum yang sudah punya hak menyadap. Ini kelemahan sebenarnya. Ini kurang maksimal. Harusnya langsung boleh menyadap sendiri. Bukan untuk pro justisia tapi untuk kewenangan dia pengawasan gitu. Iya. Atau jangan-jangan gini Prof, saya pikir cukup aja komisi etik bekerja. Artinya kalau komisi etik ini kerja kan mengawasin day by day orang itu ngapain gitu loh. Komisi etik itu kan antara KY dan MA ya untuk peradilan. Oke, kita istirahat dulu. Lanjut sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Ini Pak Gayus. Saya akan tanya satu-satu semuanya. Saya percaya hukum itu adalah matematik. Karena rumusnya sudah ada semua dalam undang-undang. Pertanyaan saya, kalau suatu putusan sudah aneh, isinya sudah di luar undang-undang, tapi tidak ada OTT, tidak ada bukti. Apa yang harus dilakukan terhadap putusan hakim seperti ini? Udah jelas-jelas di undang-undang mengatakan begini hukumnya, tapi putusannya lain. Apakah dari situ Bapak menyimpulkan bahwa ada permainan? Dapat cenderung ada permainan. Oleh karena itu, SEMA nomor 1 tahun 67 itu belum pernah dicabut. Jadi KMA memerintahkan untuk kalau ada terjadi putusan yang menjadi hiruk pikuk, itu perlu dilakukan. Masalahnya setiap kita protes jawabannya itu sudah substansi. Katanya atasan nggak boleh turut campur. Justru karena itu atasan punya hak untuk melakukan mengeksaminasi, mengulang dan kembali. Itu belum dilakukan. Belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Di pihak luar MAP ada Universitas UI pernah, Muhammadiyah Solo pernah. Tapi kan itu tidak berdampak. Hanya merupakan. Benar. Jadi kalau misalnya hakim ditemukan putusannya total salah, menurut Anda setuju langsung dipindah begitu? Jadi ke bagian diklat gitu loh. Ya, mutasi dan promosi itu kan ada aturannya. Harus disidangkan dulu, itu ada tim. Ya kalau ditemukan seperti ini, tidak ditemukan OTT tapi putusannya jelas lain. Tergantung, itu kan sudah unprofessional conduct itu. Dan itu bisa dijatuhkan sanksi. Sangat kalau terbukti.
Pak Saud, pertanyaan saya terakhir. Dari segi pengalaman Bapak sebagai KPK, apa kira-kira yang nanti bisa membebaskan Bapak Hakim Agung kita itu? Kira-kira bukti apa yang kurang? Analisa Bapak. Kok saya jadi lawyernya dia? Ya, justru agar ada persiapan bagi KPK. Menurut Bapak sebagai kalau saya bilang dia nggak akan lepas. Apa? Dia tidak akan pernah lepas. Sekali OTT itu dilakukan, dia ini kan tidak ada OTT terhadap Hakim Agung. Itu soal hanya berlangsung atau belum tidak aja transaksinya. Tapi sebenarnya peristiwa istilah Pak Pos Gayus itu udah full tohid ya Pak ya. Itu udah full tohid, ada peristiwa pidananya. Apapun itu terjadi, kira-kira ini kan kita jangan minta dari pengacara deh. Dari Bapak, kira-kira apa yang bisa membebaskan Pak Hakim Agung itu? Analisa Bapak, kemungkinan. Saya pikir nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin lepas. Lu. Nggak mungkin. Karena kalau begitu bukan OTT. OTT itu sesuatu yang sempurna, nggak akan bisa lepas dia. Oke, kita lihat nanti ya. Ibu Lola, apa yang harus dilakukan untuk membersihkan pengadilan dan Mahkamah Agung? ICW ini, ICW yang bicara. Sudah ada soal rekrutmen gitu ya. Rekrutmen itu tentu jadi salah satu pintu masuk yang harus diperbaiki dan dijaga betul. Kemudian juga soal mekanisme promosi jabatan gitu dan juga mutasi. Karena disitulah biasanya juga hal-hal yang sifatnya transaksional yang mungkin miss gitu ya. Sehingga mempengaruhi bagaimana orang-orang ini yang sebenarnya tidak tepat kemudian menduduki jabatan sebagaimana yang ada sekarang. Terima kasih kepada Pak Taufik. Tadi kan dia bilang untuk membersihkan pengadilan dan Mahkamah Agung, rekrutmen sama apa tadi? Promosi jabatan. Promosi. Anda setuju? Saya setuju. Itu kan terlalu umum. Ya, ya itu karena itu adalah pintu masuknya, ya. Pintu masuk karir seseorang. Ya. Nah, sekarang yang juga penting menurut saya, selain dari lembaga-lembaga ini ya, KY, Komisi 3 dan sebagainya, yang juga terlibat dalam proses pengawasan ini, juga masyarakat bisa dilibatkan. Saya ingin menindaklanjut apa yang dikatakan oleh Prof. Gayus tadi soal eksaminasi. Ya. Untuk di Hakim Agung misalnya, putusan dia harus pertimbangan hukumnya dia valid ya, masuk akal dan tidak aneh-aneh dan lengkap. Jadi ketika ada putusan, maka kita bisa sama-sama menilainya karena itu ada pelibatan dari akademisi dari kampus-kampus untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan yang dianggap pertimbangan hukumnya tidak cukup. Nah, itu yang kemudian bisa menilai kualitas dari Hakim Agung, termasuk juga hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu kan hanya di tahap awal. Dari awal di daerah, misalnya gini, di daerah 10 tahun, tiba-tiba nyampe Jakarta, godaan ibu kota, melihat Hotman Paris naik Lamborghini. Coba. Ya. Itu apakah rekrutmen itu kan masa lalu? Betul. Pengawasan day to day bagaimana? Betul ya, maka dari itu yang kemudian kita harus evaluasi dan perbaiki tidak hanya di hulunya saja di soal rekrutmen. Ya bagaimana kemudian kita pertama menciptakan sistemnya, ya. Sampai sekarang belum tahu, hanya umum doang. Enggak, sistem, makanya kalau sistem ini kita harus mendorong bahwa setiap hakim dia akan terlihat seperti apa kualitasnya itu dari putusan, bukan dari dia berbicara. Jadi setuju dengan Pak Gayus tadi. Saya sangat setuju. Ya. Putusan itu dia harus bisa diterima akal sehat. Benar. Dengan pertimbangan dari putusan kita bisa tahu ya kualitas seseorang. Apa yang terjadi di balik layar. Betul. Bahkan kalau misalnya ada seorang hakim di tingkat pengadilan negeri yang setiap putusannya selalu dibatalkan di pengadilan banding atau di kasasi, maka menjadi pertanyaan kualitas putusannya. Atau putusan kasasinya yang masalah. Nah, makanya dalam proses rentetan ini harus kita periksa. Dan pengawasan itu belum ada sampai sekarang. Belum ada. Nah, karena itulah maka itu kan memang pekerjaan besar, tidak mampu dilakukan oleh KY seluruhnya. Oleh karena itu pelibatan masyarakat juga bisa diberikan. Kampus-kampus harus setiap kita protes kalau ada putusan yang salah, selalu dibilang itu sudah menyangkut pokok perkara. Nah, makanya pengawas tidak berwenang untuk pengawasan substansi perkara. Ya, cara pemikiran itu yang kita bisa ubah sekarang. Terima kasih. Kita masuk ke substansi untuk melakukan eksaminasi. Pak Hairul Huda, kalau sampai Hakim Agung sudah bisa diterobos oleh para pengacara seperti aku ini, terus kemana lagi kita pergi? Ya, kita masih berharap bahwa keadilan bisa kita peroleh melalui lembaga peradilan, kan begitu. Dan saya kira ini merupakan pukulan bagi Mahkamah Agung dan merupakan sebuah hal yang mengharuskan institusi peradilan ini melakukan introspeksi. Tadi ada bicara soal rekrutmen, ada soal pengawasan, ada soal pembinaan karir, ada persoalan penugasan, bahkan ada persoalan putusan.
Tadi sekali lagi saya singgung syarat calon hakim agung itu kurang-kurangnya 3 tahun menjadi hakim tinggi misalnya. Selama 3 tahun hakim tinggi periksa saja putusannya. Ada yang aneh-aneh nggak? Kalau yang aneh-aneh coret. Kan begitu. Untuk itu libatkan perguruan tinggi, libatkan masyarakat, libatkan KPK untuk bersama-sama mengeroyok calon-calon hakim agung ini. Jangan kalau sudah ngelamar lalu diseleksi secara administratif saja lalu kemudian bisa lolos. Ini yang kita sangat sayangkan. Pak Saud, bagaimana cara membersihkan agar pengadilan itu bersih menurut Bapak? Kan udah pengalaman di KPK sekian lama. Ya memang kan kekuasaan kehakiman ini di mana-mana di seluruh dunia itu persoalan yang sangat kompleks ya. Agar bersih bagaimana? Agar bersih ya. Gaji naik tidak setuju. Gaji naik itu sudah kita buktikan, Bang. Gaji dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Berapa hakim yang kena? Sama saja. Jadi gaji naik tidak ukuran. Ya tidak ukuran. Apa dong? Kalau menurut saya ini yang saya sebutkan bagaimana kita membangun integritas kita sama-sama. Bagaimana cara membangunnya? Lawyer kan bagian dari penegak hukum. Ya jangan tanya lawyer dong, aku tanya pengadilan dong. Iya, bagaimana cara membangunnya kalau integritas itu? Yang jelas yang pasti bahwa dia harus keras. Hukum itu keras, harus tegas dan harus pasti. Oleh siapa? Kan hak juga yang mutus. Oh iya pasti. Dan kalau katakan pemerintah tidak campur tangan dengan urusan yudikatif itu salah juga. Ini kan kehakiman kita ini di Republik Indonesia. Ya. Jadi salah besar kalau dibilang oh itu urusan yudikatif, legislatif, eksekutif nggak bisa campur. Jadi inti pokoknya untuk perbaikan apa? Coba 1, 2, 3 coba. Ya, pertama kepemimpinan nasionalnya harus jelas. Maksudnya Ketua Mahkamah Agung? Enggak dong, kepemimpinan nasional itu ya presiden. Oh presiden, oke ya, terus? Dia harus menginspirasi semua orang. Harus juga ikut memperhatikan. Oh ya, kan kemarin sudah deliver message, tapi kemudian Menko Polhukam bisa menjabarkan nggak? Mungkin Pak Gayus bisa membantu. Ada pesan dari presiden, tapi apakah Menko Polhukam bisa menjabarkan? Masih pertanyaan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kembali lagi kalau kita bicara SDM, karena kita bicara SDM, disitulah nanti harus kita masuk detail-detail bagaimana SDM ya di kekuasaan kehakiman ini bisa berubah. Yang ketiga baru kemudian saya reward bisa. Reward, hadiah. Reward itu bukan berarti harus mesti salary saja. Dan Anda setuju, sebagaimana usulan Pak Gayus, dari putusannya pun harusnya bisa dijatuhkan sanksi walaupun tidak ada OTT. Itu udah kasat mata kok itu sebenarnya. Oke, setuju. Kita akhiri acara kita hari ini. Dan sebagai kesimpulannya adalah kita tunggulah nanti hasil akhir dari kasus pertama dalam sejarah hukum Indonesia di mana KPK menetapkan Hakim Agung sebagai tersangka suap. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir malam ini. Ya, dan jangan lupa kepada para pemirsa nonton Hot Room setiap hari Rabu di Metro TV jam 22 malam ini. Setiap hari Rabu jam 22. Selamat malam.